dari Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Bapak LHP Karya Abadi beserta jajarannya. Yang kami hormati Pak, susahnya mencari pekerjaan, angka pengangguran meningkat. Ada Ibu Lilis yang terhormat, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kurang lebihnya ya, selamat siang. Saat ini kita ketemu sama beliau dari Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan dan Olahraga. Ibu dari Kabupaten Semarang, yang mana pada saat hari ini baru mengadakan pelatihan dari program pemerintah ya, PKK. Ya, untuk lebih jelasnya langsung aja kita tanya sama beliau, Ibu. Untuk adanya pelatihan ini dari pihak pemerintah, harapannya seperti apa sih, Bu? Baik, untuk PKK sendiri itu kan dari namanya nih, itu kan program pendidikan kecakapan kerja. Jadi itu merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Republik Indonesia ya, itu kegiatan untuk melatih warga masyarakat. Kalau di sini ya di Kabupaten Semarang, ini programnya kan memang nasional ya. Itu memang tujuannya untuk meningkatkan skill atau keterampilan warga masyarakat. Jadi mempersiapkan warga masyarakat itu supaya siap kerja. Seperti itu ya program, sehingga dengan adanya masyarakat yang terampil dan siap kerja, diharapkan mereka bisa segera tersalur dan bisa bekerja. Karena dalam program ini juga menggandeng ada dari dunia usaha, dunia industri. Jadi nanti lulusan dari sini langsung bisa disalurkan. Itu untuk program PKK. Terkecuali karena ini situasi pandemi ya, Bu ya. Untuk program-program kerja yang saya tahu sih dari masyarakat banyak sekali, ada PHK, ada macam-macam. Itu tanggapan dari pihak pemerintah seperti apa sih, Bu? Kalau masalah maksudnya yang PHK dan lain sebagainya, kalau kami kan memang dari dinas pendidikan, maksudnya ya program kami untuk pelatihan, program kami untuk melatih, mempersiapkan mereka. Untuk kegiatan ini ya, memang bisa dilaksanakan kok, maksudnya tetap bisa kita menyalurkan. Jadi selama mereka itu siap kerja, memang mereka terampil, ini masih bisa tertampung. Masih bisa ya, Bu ya. Mungkin karena kalau kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu memang mungkin untuk dari Dudi mungkin agak mengurangi kuota atau mengurangi produksinya, tapi ini sebenarnya sudah mulai membaik dan terbukti di program ini juga tertampung. Ini juga rawuh di sini kan, yang Dudi juga siap menerima lulusan dari kita di sini. Terima kasih. Untuk ini, Bu, harapan masyarakat kan selain ada pelatihan, mungkin pelatihan nggak cuman kebetulan di sini pelatihan untuk menjahit ya, Bu ya. Penyaluran di mungkin perusahaan garmen atau apa. Untuk pelatihan yang lain, Bu, selain jahit-menjahit, Mbak. Ya, banyak sekali sebenarnya, Mas. Jadi untuk program PKK sendiri ini hanya satu program ya, istilahnya PKK, program kecakapan kerja. Itu berbagai khusus. Jadi tergantung lembaga mana yang nanti akan memberikan khusus kepada masyarakat. Jadi karena seperti di sini
memang LKP-nya, lembaganya itu lembaga yang menjahit, jadi memang enggak dia kursusnya juga menjahit, tapi mungkin juga ada LKP yang lain di Kabupaten Semarang seperti tahun lalu juga ada yang LKP mendapatkan bantuan PKK itu masas, ada yang tata rias, kemudian ada yang senam seperti itu. Jadi tergantung lembaganya, lembaga memang bergerak di bidang selain ini juga bisa. Oh gitu. Kalau untuk BLK itu sendiri saya dengar kan ada banyak pelatihan ya Bu ya. BLK itu kalau BLK itu beda gitu ya. Beda kementerian. Oh beda. Oh, kalau BLK itu Kementerian Tenaga Kerja. Oh gitu. Kalau di Kementerian Pendidikan itu kan lembaganya namanya LKP. LKP ya. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Oh, ada kalau di Naker ada LPK. Oh ngeten. Keterampilan kerja seperti itu. Jadi nanti di situ pun juga dibedakan. Jadi dibedakan dari usia, sepertinya dari usia warga nanti yang dilatih atau mengekori. Jadi yang jelas kementeriannya berbeda, karena kalau LKP ini kementeriannya Kementerian Pendidikan dan dirjennya vokasi. Matur suwun Bu, terima kasih. Cukup sekian. Saat ini kita ketemu sama beliau yang punya gawi, yaitu Pak Jomri, Kursus LKP Karya Abadi yang ada di Kecamatan Suruh ini, yang baru saja mengadakan pelatihan program dari pemerintah. Untuk program pelatihan tersebut seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Kami pimpinan LKP Karya Abadi pertama mengucapkan terima kasih kedatangannya dengan teman-teman YouTuber Alamanda. Program yang baru saja kita laksanakan yaitu program pendidikan kecakapan kerja, ya, itu tujuannya satu, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama di wilayah Kecamatan Suruh dan sekitarnya. Ya, kami dari lembaga dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan program PKK atau program pendidikan kecakapan kerja tadi. Ya, alhamdulillah kami mendapatkan kuota 50 orang yang sudah kami laksanakan acara pembukaan. Besok pagi mulai start pembelajaran, kurang lebih 25 hari. Setelah itu kami salurkan ke PT ISG Inti Sukses Garmindo yang akan merekrut calon tenaga kerja. Ya, LPK atau LKP Karya Abadi ini berdiri sejak tahun 2000 sampai sekarang. Kami masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah, masyarakat juga percaya kepada kami untuk ikut bergabung dengan LKP Karya Abadi. Terima kasih.
Selain program pemerintah, LKP Karya Abadi ini sebetulnya juga bisa menampung calon-calon kursus atau membuka kursus reguler bisa setiap hari. Itu untuk kursus regulernya berarti sejak tahun 2000 ya? Tahun 2000 itu sampai sekarang masih berjalan ya Pak? Ya. Untuk penyaluran tenaga kerjanya selain ISG apa saja? Oh ya, untuk penyaluran kami bekerja sama ya banyak, mulai dari SA2 Indo, terus Nisya, terus Muara Krakatau, Damatek, banyak sekali sampai Boyolali, sampai wilayah Pelabuhan Semarang. Dulu waktu awal-awal perusahaan garmen yang di Jawa Tengah kan masih relatif sedikit, akhirnya kami salurkan sampai Mangkang, Semarang, kalau ke timur sampai wilayah Karanganyar. Seperti itu kerjasamanya. Berarti termasuk LKP Karya Abadi ini termasuk ya bisa dikatakan untuk di Kecamatan Suruh termasuk senior. Makanya banyak sekali tenaga kerja yang sudah tersalurkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ya paling enggak Kabupaten Semarang, Salatiga, Boyolali, Karanganyar, hampir Jawa Tengah ada. Ya. Terus suka dukanya adanya COVID ini untuk pembelajarannya seperti apa? Ya, untuk suka duka dengan suasana Indonesia yang dalam keadaan ini menerima istilahnya pagebluk COVID-19 ini, ya alhamdulillah masih ada 1-2 yang ikut belajar untuk bekerja maupun mandiri. Kalau mandiri itu setelah selesai pelatihan dia berusaha untuk membuka lapangan kerja di rumah masing-masing. Juga di LKP Karya Abadi ini tidak hanya menjahit saja, kami juga membuka ada pelatihan bordir, ada setir mobil. Menjahit itu ada 2 bagian, satu operator garmen, satu untuk tata busana. Pada saat ini, tahun ini kami mengajukan program PKK itu yang untuk kerja. Rencana kami nanti tahun depan mengajukan yang PKW. PKW itu pendidikan kewirausahaan. Jadi setelah selesai pelatihan supaya bisa mandiri seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti gini, untuk masyarakat pada umumnya yang mungkin lulus sekolah atau masih nganggur, monggo silakan ikut bergabung ke LPK Karya Abadi ini yang nanti bisa ikut belajar di sini dan bisa tersalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Kali ini kita berbincang kepada beliau perwakilan dari perusahaan USG ya, USG Ungaran, yang mana beliau ini saat ini ikut pembukaan pelatihan di LPK Karya Abadi. Untuk perusahaan sendiri LKP ya, LKP. Untuk perusahaan sendiri pelatihan seperti ini, penjaringan tenaga kerja ini seperti apa sih Pak? Kalau dari kami, dari PT Intis Garmindo, biasanya kalau ada pelatihan itu kita ada rekrutmen ya. Bagi yang lulus itu nanti bisa ikut tes di PT ISG. PT ISG siap menampung
lulusan dari LKP Karya Abadi di sini. Selain tidak menutup untuk LKP yang lain ya Pak ya. Betul ya. Dari isu yang sekarang kita alami ini karena pandemi, itu kondisi perusahaan kan banyak sekali, ada pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi USG sendiri saat ini justru malah ada penjaringan tenaga kerja baru. Itu kayak apa Pak ceritanya? Alhamdulillah selama pandemi PT ISG sampai saat ini tidak ada perubahan, berjalan seperti biasa. Karyawan tiap bulan terima gaji biasa, tidak ada pengurangan untuk mengenai karyawan ISG. Jadi selama pandemi alhamdulillah semua apa yang direncanakan oleh pimpinan mengenai pandemi alhamdulillah jalan dengan baik. Contohnya kemarin ada pas lebaran kita tidak boleh pulang kampung. Alhamdulillah PT SG bagi karyawan yang di luar Kabupaten Semarang yang tidak mudik ke kampung masing-masing, alhamdulillah manajemen PT SG menyediakan makan di pabrik. Dalam arti perusahaan mendata siapa yang tidak pulang, nanti berapa ratus itu sediakan catering di pabrik. Nanti pengambilannya itu datang masing-masing pakai kupon atas nama A, kos di sana, itu tidak mengambil. Sehari ada 2 kali untuk jatah makannya, itu jam 11 siang sama jam 5 sore. Ya. Berarti untuk isu pandemi seperti ini bagi perusahaan USG kelihatannya nggak ada masalah sama sekali. Kita sih sebagai masyarakat kecil berharap perusahaan-perusahaan yang lain itu juga ya minimal kayak USG lah bisa banyak membantu masyarakat. Tenaga kerja baru kita kan lulusan banyak sekali. Untuk saat ini USG sendiri menampung berapa karyawan Pak? Alhamdulillah PT SG sekarang karyawannya ada 2000 ya. 2000. Nah, untuk kita rekrutmen ini ada tambah sulam karena ada yang keluar karena menikah dan lain-lain atau pindah tempat, itu kan perlu diisi ya. Selama pandemi kan kita harus lebih hati-hati lagi. Dan alhamdulillah PT SG seperti program pemerintah mengenai vaksin alhamdulillah sudah 100%. Bagus. Kemarin sudah berapa hari yang lalu kita langsung didatangi oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja. Ya. Bu Ida ya. Bu Ida. Ya. Oke. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Kita